Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Cuti dikit lagi, lebaran dikit lagi, uang THR turun. Semangatnya kurang. Ani ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Ya kan? Semoga yang memberikan salam dan menjawab salam mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rezeki yang banyak. Amin. Naik haji. Amin. Terutama ini. Kalau nggak haji ya umroh lah. Ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih teman-teman doanya. Cakep. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma wa'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Ramadan keberapa nih? 27 ya? 27. 25 buru-buru aja deh. Nah, berarti masih melek ini. Yang ke-25 alhamdulillah dengan kajian rutinitas ya tiap hari. Allah memberikan begitu banyak nikmat Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Alhamdulillah. Salawat dan salam nantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah kita ini menjadi pengikutnya hingga akhir ya. Amin. Baik. Jangan ngomong gitu dong. Di samping ana ada Ustadz kita nih, Ustadz Yahya Al-Zikri SAG, yang akan memberikan materi meraih kebersihan di hari yang fitri. Woi, 5 hari lagi coy. Jangan lupa. Zakatnya jangan lupa, bukan fitrinya aja. Nah, zakat fitrinya jangan lupa. Baik, kita punya waktu setengah 2 Ustadz, 10 menit untuk tanya dan jawab. Ya. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Mamat jualan tomat, yang beli tukang sekuteng. Kalau ibu-ibu bapak-bapak mau selamat, mesti jawab salam orang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang saya hormati pun Allah muliakan, segenap kawan-kawan dari SKI Sarana Kajian Islam Indosat yang saya hormati pun Allah muliakan. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, kita termasuk pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma yang besar dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan salawat, mudah-mudahan menjadi wasilah berkumpulnya kita di dunia, terlebih lagi di akhirat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili
بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه ajma'in. Hadirin jamaah yang saya hormati pun Allah muliakan, kebersihan hati itu tempatnya di hati. Orang tidak bisa melihat secara langsung, orang tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi ada buktinya, ada ciri-cirinya. Kayak daun bergerak, itu ciri lagi ada angin, makanya daun itu bergerak. Tiba-tiba ada bau, tidak berwarna, cuman ada suara. Ciri-ciri ada apa? Ada yang buang gas. Maka amalan hati ini, jamaah yang dimuliakan Allah, bisa tercermin dari perbuatan, dari tingkah lakunya. Seumpamanya kita gedeg sama orang, seumpamanya kita empet sama orang, berpapasan sama dia, kalau bisa belok pasti kita belok tuh. Dari hati bisa tercermin ke perbuatan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah jiwa raga kita, hati kita insya Allah dengan puasa Ramadan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Dengan puasa dosa bisa terhapus, dengan qiyamul lail dosa kita terhapus, dengan zakat fitrah, dengan infak sedekah, dengan tadarus Quran dosa kita bisa terhapus. Itu dosa kepada Allah. Itu dosa kepada Allah, tidak dosa kepada sesama manusia. Karena kalau kita dosa kepada sesama manusia, mesti minta ridhonya, mesti minta ikhlasnya. Tuh, dosa kepada Allah dihapuskan dengan berpuasa, dengan ibadah. Tapi dosa kepada sesama manusia tidak akan terhapus kecuali kita udah minta ikhlasnya, kecuali kita udah minta ridhonya. Maka kebersihan hati bisa kita raih manakala dosa kita kepada Allah udah terhapus, dosa kita kepada manusia udah terhapus, dan pada akhirnya tingkah laku kita bisa berubah, bisa baik. Alhamdulillah. Emang kepada siapa sih kita bikin salah, bikin dosa? Kebiasaannya kepada siapa biasanya? Kepada sesama manusia, kepada teman, kepada sejawat. Tapi dosa yang paling besar yang kita lakukan kepada manusia, diantaranya kepada kedua orang tua kita. Emang kenapa kita bikin dosa kepada kedua orang tua kita? Kenapa kita bikin salah kepada orang tua kita? Karena kita nggak tahu adat, karena kita nggak tahu adab, kita nggak tahu akhlak, kita nggak tahu bagaimana bersikap di hadapan orang tua kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama sebelum membersihkan hati, sebelum bisa membersihkan hati, biasanya perbuatan dulu kita bersihin. Adab kita sama orang tua apa? Salah satu diantaranya kata Imam Ghazali, adab akhlak kita pada orang tua yang pertama, berusaha dengan sekuat tenaga, mencari keridhaan orang tua. Nih yang pertama nih, berusaha mencari keridhaan orang tua. Maka apa saja kita persembahkan buat orang tua kita.
Jangan kalah kita sama artis. Artis begitu dapat piala ini, penghargaan ini, saya persembahkan buat ibu saya. Tuh, artis aja ngerti akhlak dia. Bener nggak? Tuh kadang-kadang kalau kita nonton penghargaan kan begitu. Persembahkan buat ibu bapak saya yang telah mendukung saya. Maka apa aja kita persembahkan buat orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Murkanya Allah tergantung murka orang tua. Maka ridho Allah itu ibarat anak sekolah nih. Mumpung lihat brosur. Ridho Allah itu ibarat kalau anak sekolah pendaftaran. Pendaftaran. Ijazahnya mana? Ijazahnya surga dari Allah. Anak sekolah kalau kagak daftar, dia masuk. Ikut ke kelas, ikut belajar, pinter, gaul sama gurunya, aktif. Kira-kira kalau lagi pembagian ijazah, lulus-lulusan, dia dapat ijazah apa kagak? Dapat ijazah apa kagak? Lemang kenapa kagak dapat? Kagak daftar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sebagus apapun ibadah kita, bolak-balik tiap tahun ke Mekah, sedekah kita banyak, ibadah kita mantap, tapi kau gores hati ibumu, surga bukan milikmu. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, berusaha dengan sekuat tenaga mencari keridhaan orang tua. Apa aja kita persembahkan buat orang tua kita. Maka dalam hadis qudsi pernah Allah katakan, seorang hamba, seorang manusia, pagi hari dia bikin Allah senang. Pagi hari dia bikin Allah senang dengan ibadahnya, dengan tingkah lakunya. Sore hari dia bikin emaknya menangis. Sore hari dia bikin emaknya kecewa. Allah nggak jadi senang sama dia. Allah jadi murka sama dia. Pagi hari dia bikin Pagi hari dia bikin Allah murka. Tapi sore hari dia bikin orang tuanya senang. Allah kagak jadi murka sama dia. Maka Imam Hasan Basri ketika didatangi oleh sahabat beliau, Imam Hasan Basri, wahai Imam, saya berangkatin ibu saya haji dari Irak ke Mekah. Berangkat haji dari Irak ke Mekah. Ibu saya gendong, nggak pernah nepak tanah. Ibu saya nggak pernah nepak tanah, saya gendong. Kira-kira itu udah ngebales belum jasa ibu saya melahirkan saya dari Irak ke Mekah pergi haji, nggak pernah nepak tanah, saya gendong. Kira-kira itu udah membalas belum? Kata sang Imam Hasan Basri, andai kata jantungmu kamu belah, kemudian kamu tusuk-tusuk, kamu bikin sate, kamu kasih orang tuamu, itu belum sanggup, belum bisa membayar kepedihan, membayar sakitnya, membayar jasa-jasa ibu yang telah melahirkan kamu. Maka dalam hadis lain dikatakan, wa nazaruka bila wajhi walidatika ibadah. Kamu menatap wajah ibumu, ngajak makan bareng ibumu, makan bareng satu meja, ketemu sama orang tua, itu merupakan ibadah. Lebih gede daripada berangkat umroh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, nih rata-rata pulang kampung kagak nih besok nih? Insya Allah. Jangan sampai kagak pulang kampung setahun sekali, jangan sampai kagak. Kecuali emang orang tua kita mau main-main kemari. Lu gak usah pulang, gua aja yang kesono. Nah itu kagak apa-apa. Tapi akhlaknya kita berkunjung sama orang tua. Nih ada 3 orang nih. Seorang ibu punya anak 3. Yang satu pengusaha, yang satu jenderal, yang satu dokter. Sibuk luar biasa. Sampai kagak pulang-pulang kampung. 4 lebaran, 4 puasa kagak pulang-pulang kampung. Kalah kalau Bang Toyib mah. Bang Toyib berapa kali kagak pulang, Pak? 3 kali. Ini 4 kali kagak pulang. Udah kelewatan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Oh, ada bininya.
Bang Toib di Cepetek, bukan di sini. Bukan di sini Cepetek. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini anak agak berkunjung-kunjung. Emaknya sampai bagaimana caranya nih biar anak saya pada pulang kampung. Akhirnya emaknya bikin SMS. Nak, kalau kamu mau ketemu ibu, ini mungkin saat terakhir kalian bisa ketemu sama ibu. Ibu lagi sakit, ibu lagi sekarat. Kalau kamu mau ketemu ibu untuk yang terakhir kalinya, silakan datang sekarang. Kalau tidak, jangan harap ketemu ibu dalam keadaan hidup lagi. Dikirimin teng 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 di SMS. Kira-kira tuh anak pulang apa kagak? Pulang. Buru-buru nyari tiket, buru-buru nyari pesawat dan lain sebagainya. Pulang nyamperin ibunya. Emang kenapa? Ibunya udah SMS begitu. Begitu sampai di rumah, yang namanya ibunya kagak sakit, pura-pura sakit, dia kukuban pakai selimut. Bagaimana caranya nih biar badan dia kelihatan panas meriang? Diborain bawang putih. Seluruh badan diborain bawang putih. Panas kagak tuh? Panas, makan biar bilang sakit. Orang sakit kan biasanya panas. Kuborain bawang putih nih badan gua. Kukuban pakai selimut, panas. Begitu emaknya nyampe, mak sakit apaan? Sakit apa mah? Mau masukin rumah sakit mana? Pondok Indah, Siloam, RSPP kan begitu. Kalau di sini orang kaya, ya enggak? Pengusaha. Mohon maaf, puskesmas mah kadang-kadang obatnya kuning sama hijau doang. Iya, tuh apa namanya? BPJS. Kuning, sakit koreng itu, pilek itu. Kuning sama hijau dong. Dia menawarnya hebat. Siloam, RSPP. Mana lagi mak katanya nggak usah. Atau mak mau makan apa? Mau makan McD, mau makan Kentucky, silakan mak. Kan biasa kalau orang sakit pengennya makan yang enak-enak begitu ya. Cuman kadang-kadang yang kita bawain dimakan apa kagak? Kagak juga, dibawain buah nggak dimakan, dibawain makanan nggak dimakan. Yang kesenangan siapa kalau orang begitu ya? Yang jagain. Asik nih makanan enak-enak nih. Tuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Emak mau makan apa? Kata emaknya, kagak. Ayah bikinin, ayah beliin, kata anaknya. Kata emaknya, ya udah dah kalau lu maksa juga, gua lagi pengen makan pepes tai burung. Lagi pengen makan apa? Pengen makan pepes tai burung. Akhirnya itu anaknya, yang jenderal abangnya, yang pengusaha adiknya, yang bontot dokter. Kata abangnya, lu aja cari. Kata yang tengah, lu aja bontot cari lu. Bertiga cari, kata emaknya. Bertiga lu cari. Akhirnya singkat cerita dikerokin itu kandang burung ya. Dikerokin, tai burung udah pada kering, dipepes lagi, dipepes. Yang kering jadi basah. Jangan dibayangin, jangan dibayangin. Begitu udah jadi, kata anaknya, mak, ini pepes tai burung udah jadi. Pepes tai burung udah jadi. Mak mau disuapin, kata anaknya. Lu kira-kira aja lu, yang namanya orang sakit mah, jangankan makanan enak, yang enak aja kagak enak, apalagi yang kagak enak, kan begitu. Kata emaknya, gue dulu inget waktu nyuapin lu bertiga. Inget waktu nyuapin lu bertiga. Makanya ini gue pengen nyuapin lu. Pengen nyuapin lu. Kata anaknya, yang kira-kira, ini permintaan mak yang terakhir. Kalau mak besok udah mati, bagaimana lu? Akhirnya pada mangap itu bertiga, jenderal, pengusaha sama dokter pada mangap. Disuapin atu-atu sama anak, apa emaknya. Apa anak? Makanan apa? Pepes tai burung. Mau ditelan sama anaknya. Mut. Jangan ditelan, mut, kunyah. Lu dulu makan dikunyah pelan-pelan sampai habis tuh sendok 2 sendok. Kata emaknya, enak kagak? Kagak, mak, kagak enak. Lu aja kagak enak, yang sehat apalagi gua yang sakit. Bagaimana rasanya tuh pepes tai burung? Kata tuh anaknya, ini pepes tai burung rasanya pahit, mak. Pepes tai burung rasanya pahit. Kita percaya aja deh ya. Jangan dibuktiin, jangan. Masa iya pepes tai burung pahit? Percaya aja kita dalam hari ini. Kata emaknya, bagaimana rasa tuh pepes tai burung? Pahit, mak. Pepes tai burung ini pahit banget. Kata emaknya, bangun. Emaknya bangun langsung berdiri. Emang pura-pura sakit.
itu selimut dibuka, dia berdiri, tulak pinggang di hadapan emaknya. Bagaimana rasa pepes tai burung? Pahit emak, lebih pahit hati emak. Lebih pahit hati emak. Lu gak pernah datang lebaran. Udah lebih dari 3 lebaran, 4 lebaran gak pernah datang. Ditelepon gak diangkat, di SMS gak dibalas. Sibuk alasan lu, sibuk ngurusin dunia. 4 lebaran gak pulang-pulang. Pepes tai burung pahit, lebih pahit hati emak. Tuh, duit lu masih ada, tiap bulan lu kirimin. Gua gak butuh duit lu. Gua masih bisa makan dari hasil tanaman, dari hasil kebun. Duit lu utuh. Gua gak butuh duit lu, gua butuh lu datang kemari. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, wa nazaruka bila wajhi walidatika ibadah. Kita bertemu sama orang tua kita, kita makan bareng sama orang tua kita, apalagi kita ngajak ke restoran sama orang tua kita, kita yang bayarin. Gede banget itu pahalanya, lebih gede daripada berangkat umroh. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai kagak datang pisan setahun sekali mah. Jangan sampai kagak datang pisan setahun sekali. Kalau orang tua udah meninggal bagaimana? Kalau orang tua udah meninggal, jangan putus kita doain orang tuanya. Karena biasanya kalau orang tua udah meninggal, kita ziarah ke kuburannya. Jangan lupa doain, jangan lupa baca Fatihah, jangan lupa baca Yasin. Mohon maaf, kadang-kadang kita kagak bisa ngaji, kagak bisa apa. Cuman datang ke makam orang tua kita, ya cuman bawa air mawar doang sampai 5 botol. Pernah ada begitu ya? Bawain bunga, disiramin air mawar, ngaji ya kagak bisa. Apa ya kagak bisa. Akhirnya cuman kuburan emaknya dikasih kembang, dikasih mawar, disiramin sampai 5 botol itu kembang mawar. Kata anaknya, adem ya mak, adem, sesiramin adem, adem. Adem ya mak, adem. Kata emaknya, adem becek bego. Sampai 5 botol. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, doain. Kalau kagak bisa doain, kalau kagak bisa ngaji sama orang tua kita, kirimin pahala sedekah. Kirimin pahala sedekah. Mana dalilnya? Kan orang sekarang nanya dalil mulu. Wa yahrujna ila dunya. Dalam Quran saya lupa ayatnya. Wa yahrujna ila dunya. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kembalikan kami ke dunia, kata ahli kubur. Emang mau ngapain kalau dihidupin lagi kembali ke dunia? Rabbi laula ahrotani ila ajalin qarib fa'asaddaqu wa ahum minas solihin. Kalau yang udah hatam nih, hampir-hampir hatam, pasti ketemu sama ayat ini nih. Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa'asaddaqu wa ahum minas solihin. Saya janji ya Allah, saya janji akan sedekah. Saya janji akan jadi orang soleh. Kenapa ahli kubur pengen dihidupin? Begitu udah mau dihidupin, itu mah kagak digoro-goroin doang. Emang mau ngapain kalau mau dihidupin? Kan begitu, padahal mah kagak dihidupin. Saya janji akan sedekah, saya janji akan jadi orang soleh. Kenapa dia nggak ngomong saya janji akan sholat, saya janji akan puasa, saya janji akan haji, saya janji akan umroh? Kenapa bahasa pertama dia ya janji akan sedekah? Karena saking gede-gedenya pahala sedekah jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau sholat emang udah kewajiban, kalau puasa emang udah kewajiban, kalau umroh emang udah kewajiban, kalau zakat emang udah kewajiban. Tapi infak, sedekah dan lain sebagainya, infak, sedekah, sedekah dan lain sebagainya, itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ahli kubur yang udah ngalamin di alam kubur, ternyata pahala sedekah luar biasa, sehingga dia minta dihidupin hanya untuk jadi orang bersedekah, jadi orang soleh. Maka kita bisa nih ngirimin yang masih hidup, anaknya, keluarganya, sanaknya, ngirimin sama ahli-ahli kubur kita yang udah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Sumpamanya ada tromo lewat, tiba-bapak hari Jumat ada tromo lewat, isi sumpamanya 10.000, isiin tuh, ya Allah saya niatin sebagian pahalanya untuk almarhumah ibu saya, nyampe. Ada 2.000, ya Allah 1.000 buat saya, 1.000 buat emak saya. Kagak usah disebutin 1.000-nya, kagak usah. Sebutin aja ya Allah sebagian buat saya, sebagian buat almarhumah ibu saya. Nyengir orang tua kita yang di alam kubur. Senang banget dikirimin pahala sedekah. Luar biasa pahala sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
Kama sari habbatin sab'a sabbatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sedekah 1 dibalas 700. Sedekah 700 dibalas 7.000. Sedekah 7.000 dibalas 7 juta. Sedekah 7 juta dibalas 7 miliar. Sedekah 7 miliar dibalas 7 triliun. Sedekah 7 triliun dibalas, sedekah 7 triliun dibalas 7 keliling. Emang kenapa? Kalkulator kita udah gak sanggup ngitung, udah ambak-ambakan angka-angkanya, udah kagak sanggup. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sampai Allah sendiri yang sanggup menghitungnya, sampai Allah sendiri yang sanggup membayarnya. Maka minimal ibu-ibu yang solehah, kalau punya suami hari Jumat dikasih uang, Pak, ini hari Jumat nih 20.000 nih buat infak di masjid ya. Nanti jangan lupa infakin, pahalanya gede. Kalau bisa niatin buat almarhumah ibu bapak kita yang udah meninggal dunia. Istri udah solehah banget. Kadang-kadang suami 20.000, alhamdulillah beli rokok gitu. Kagak disedekahin. Na'udzubillah min jalik. Ada lagi yang ngamalin ajaran Rasulnya beda. Ngamalin ajaran Rasulnya beda. Ngamalin ajaran yang mana? Tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Senyummu sama temanmu itu sedekah. Begitu trombol amal lewat dia nyengir baik. Sama temannya nyengir baik. Lu ngapa nyengir baik lu? LGBT tadi jangan. Kagak ngamalin ajaran Rasul, ngamalin apaan? Senyum juga sedekah. Kira-kira kita nyengir trombol penuh apa kagak? Isi, makanya isi. Ini jangan-jangan pura-pura baik orang laki nih kadang-kadang. Begitu trombol udah mau deket, subhanallah, 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 subhanallah. Sampai merem-merem zikirnya. Ngelidik-ngelidik aku trombol udah makin dekat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu trombol lewat, alhamdulillah. Tuh jamaah yang dimuliakan Allah, persembahkan buat orang tua. Yang kedua, akhlak kita sama orang tua kita, berbagi sama orang tua. Kebersihan hati, perbuatan dulu benerin, baru bisa hati bisa bener. Perbuatannya dulu benerin. Cerminannya kayak pantulan itu. Kalau hatinya udah bersih, perbuatan juga bagus. Kalau perbuatannya udah bagus, itu cerminan daripada hatinya bersih. Yang kedua, akhlak kita sama orang tua kita, berbagi sama orang tua. Maka ada orang tua yang udah kagak kerja, ada orang tua yang udah kagak punya penghasilan, tanggung jawab anaknya yang menghidupi orang tuanya. Lah kok begitu? Ada seorang murid datang sama gurunya. Kata sang murid, "Guru, saya mau bertanya." "Mau nanya apa, Nak?" "Begini, Guru. Ibu saya numpang sama saya. Berselisih paham sama istri saya. Mana yang mesti saya dahulukan?" Kata sang guru, kurang keras nanyanya. Makin keras nih bocah. "Guru, bini saya. Ibu saya numpang sama saya, berselisih paham sama istri saya. Mana yang mesti saya dahulukan?" Kata gurunya, guru rada-rada budak gini. Lebih keras ngomongnya, nah. Makin teriak itu bocah. "Guru, ibu saya numpang sama saya, berantem, berselisih paham sama istri saya. Mana yang mesti saya belain? Mana yang mesti saya dahulukan?" Kata sang guru, "Bagaimana saya mau kasih jawaban yang benar, sementara pertanyaan yang kamu ajukan salah? Bagaimana saya mau jawab pertanyaanmu dengan benar, kalau pertanyaannya salah?" "Emang gimana, Guru?" "Sini, Nak, sini." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta wa maluka di ummika." Dirimu beserta harta-hartamu itu milik ibu bapakmu juga. Depositomu itu milik ibumu. Tabunganmu milik ibumu. Mobil mewahmu milik ibumu. Rumahmu, semua hartamu, bahkan dirimu itu milik orang tuamu. Tadi kamu nanya apa? Nggak jadi, Guru, nggak jadi. Saya udah tahu jawabannya. Tuh, jamaah yang dimuliakan Allah. Nggak ada istilah orang tua numpang sama anak, kagak ada. Justru
anak yang banyak numpang sama orang tua, justru anak yang banyak berhutang sama orang tua. Ini kadang-kadang jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf, kadang-kadang orang tua ngutang sama kita, kita tagih-tagih. Giliran anak ngutang sama maknya udah lupa. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Terkadang begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai kadang-kadang ada anak kurang ajar banget. Nah, antarin mak ke dokter yuk. Mak kagak sempet, mak mau ke futsal. Begitu ya bocah sekarang ya. Mau ke futsal, mak mau main futsal, udah janjian, udah booking. Kata anaknya yang gak apa-apa sih mak. Kalau dibayarin mah ya per kilo ya 20.000 dah. Gak kalah sama Grab, gak mau Gojek ya. Ya udah kata mak, gue bayar. Kata emaknya dibayar, emaknya berobat, dia makan bakso segala macem. Kurang ajar dia. Begitu sampai rumah, dibikin coret-coretan tuh. Apa namanya kalau istilah memo ya, Ustaz? Memo apa terserah lah. Ditulisin tuh, biaya ngojek 50.000, biaya makan bakso sama minum 25.000, 75.000. Dikasih ke emaknya. Mak nih, bilnya 75.000 rupiah. 75.000 rupiah. Kira-kira emaknya marah apa kagak? Emaknya nggak boleh marah. Kalau marah jadi anak durhaka. Emaknya nggak boleh marah. Emak nggak boleh marah. Ditulis di depan, oh utang gua berapa? 75.000. Ditulis di belakangnya. Ditulis di belakangnya. Netein lu, nyusuin lu, gitu maksudnya. Nyusuin lu sehari 5 kali nyusu. 1 kali nyusu 50.000. Emang kadang-kadang kita begitu sih ya. Nangis langsung beri kecil, diem kita. Sampai bapaknya diem kadang-kadang. Nyusu sehari 5 kali dikali 50.000. 5 dikali 50.000 berapa? 250.000. 250.000 kalau sampai 2 tahun setengah berapa duit? Udah miliaran, puluhan miliar. Terus nyebokin lo sekali cebokan ya 5.000 lah zaman itu. 5.000 sekali nyebokin 5.000. Mana kadang lu mencret mulu makan payah. 5.000 aja, 5.000. Mandiin lo, nyuapin lo, ternyata lo habis dibeliin mainan ngadat, dibanting mainan. Minta lagi nggak kita? Minta lagi. Dibeliin lagi nggak sama kita? Dibeliin lagi. Udah berapa kali itu? Dihitung-hitung, masya Allah. Ternyata puluhan miliar dikasih. Tuh tulisan, tuh lihat utang lu apa gua? Utang lu. Astagfirullahaladzim. Ternyata bukan orang tua yang ngutang sama anaknya. Ternyata kita yang banyak berhutang kepada orang tua kita. Tidak terbalas. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kuncinya biru aba'akum wa abna fantakum. Berbuat baiklah sama orang tua kita yang masih hidup atau yang udah meninggal. Berbuat baik sama orang tua kita, maka anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Kalau ada orang tua, mohon maaf, ada anaknya yang durhaka, ada anaknya yang kejam, ada anak yang pelit, bisa jadi ujian, bisa jadi itu pembalasan karena dia dulu pernah begitu juga sama orang tuanya. Ada seorang kakek nanam kelapa, nanam buah-buahan, nanam pohon. Kata anaknya, kata ada orang lewat, "Kong, ngapain nanam pepaya? Engkong nggak bakal makan. Pepaya belum berbuah, engkong udah mati." Kan begitu. Kata tungkong, gua pengen berbuat baik juga sama anak-anak gua. Gua bisa makan pepaya, bisa makan rambutan, bisa makan durian. Dulu yang nanam orang tua gua, engkong gua. Dia belum sempat makan, udah meninggal. Gua yang makan. Betul nggak? Maka berbuat baik sama orang tua kita. Anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Itu kuncinya jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai Erdogan, presiden Turki, dia pernah nyium kaki orang tuanya. Dicium, disiram, dicuci kaki emaknya. Kata emaknya, "Nah, engkau kan presiden, nggak usah merendahkan diri sebegitunya. Kamu kan presiden, nggak usah merendahkan diri sampai segitu-gitunya. Nah, kau presiden." Kata Erdogan, "Ma, walaupun saya presiden, di mata emak saya tetap anak.
nggak berkurang bakti kepada orang tua walaupun saya udah jadi presiden. Mohon maaf, kita kadang-kadang belagu banget. Belum jadi presiden, belum jadi apa, SMS nggak dibalas, telepon kagak diangkat, sibuk, talent dig. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tuh jangan sampai begitu, jangan sampai begitu ya. Akhlak yang kedua apa tadi? Berbagi sama orang tua. Nih, jujur nih ya, jamaah yang dimuliakan Allah, kita bapak-bapak mohon maaf bisa kerja di sini, bisa dapat istri, bisa dapat punya rumah, punya harta. Itu salah satunya berkat doa orang tua kita. Berkat doa orang tua kita, apalagi ibu kita. Doa ibu kita, dia nangis-nangis kalau malam tahajud, ya Allah, biar anak saya dapat kerja, biar anak saya dapat jodoh, biar anak saya dapat penghidupan yang layak. Sekarang udah kecapean. Betul apa betul? Udah punya suami, udah punya keluarga, udah punya penghasilan, udah punya rumah, punya kendaraan. Berkat salah satunya doa orang tua kita. Nangis-nangis dia waktu tahajud. Maka jangan sampai kita pelit sama orang tua kita. Justru terkadang kita rezeki kita seret, ada aja pengeluaran kita, pengeluaran tidak diduga, bisa jadi lantaran kita pelit sama orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Tuh, yang ketiga tuh. Yang ketiga, adab kita, akhlak kita sama orang tua diantaranya izin. Kalau mau kemana-mana izin sama orang tua. Mau tugas ke daerah, mau tugas kemana aja, mau pindah kemana aja, izin sama orang tua kita. Kalau orang tua kita di kampung telepon, minta izin sama emak, minta izin. Ajarin sama anak kita, cium tangan jangan di jidat, cium tangan jangan di pipi, cium tangan jangan di kuping. Emang mau ngelap conge? Cium tangan, tuh, cium tangan. Ya saya liatin, belakang nggak kelihatan. Ntar sama suaminya begitu ya. Lu tumen-tumenan membukasin, gitu laginya. Jamaah ini bilang Allah, cium tangan tuh begitu. Ajarin nama anak kita. Cium tangan bukan di kening, bukan di pipi, bukan di jidat. Udah salah adabnya kita sama orang tua. Kemana aja izin sama orang tua. Kemana aja pamit sama orang tua. Termasuk kita mau umroh, kita izin sama orang tua kita. Tadi kan mau umroh Pak, izin sama orang tua. Izin sama orang tua kita. Ma, saya izin. Mau izin kemana? Mau izin umroh. Umroh yang keberapa? Umroh yang keempat mah. Wih, orang kaya gitu ya. Umroh yang keempat. Kata emaknya ngomong, udah kagak usah berangkat umroh. Kasih aja abang lu, kasih aja saudara lu yang belum umroh. Kalau enggak duitnya lu bagiin sama fakir miskin. Tiba-tiba kita berangkat tuh. Tiba-tiba kita berangkat ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah. Rasul marah sama kita. Rasul kesel sama kita. Ngapain lu datang kemari? Ngapain kamu berkunjung kemari? Umroh yang kedua, ketiga, keempat itu hukumnya sunnah. Sementara kamu taat sama ibumu, hukumnya wajib. Aku nggak ridho, aku nggak senang. Kamu melanggar perintah orang tuamu, melanggar yang wajib, ngerjain yang sunnah. Rasul pernah didatangi sama sahabat, ya Rasulullah, saya mau ikut berperang bersamamu ya Rasul. Kamu masih ada tanggungan nggak? Nggak ada ya Rasul. Bapak saya udah meninggal dunia. Ibumu masih ada? Ibu saya lagi sakit ya Rasul. Jagain ibumu, rawat ibumu. Tapi saya pengen mati jihad. Ngerawat ibumu lebih berharga, lebih mulia ketimbang mati jihad. Pulang kamu. Itu pulang tuh bocah. Dibilang begitu sama Rasulullah. Itu Rasul masih hidup. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, taat sama ibu wajib. Bagi haji yang kedua, ketiga umroh itu sunnah. Sunnah ketemu wajib, kita dahuluin yang wajib. Beda ceritanya, ini yang terjadi di masyarakat kebalik. Kita belum berangkat umroh Pak, seumpamanya. Belum berangkat umroh, begitu ada kesempatan, ada dana, kita ngomong begini. Ah, mak saya dulu yang berangkat. Begitu kan ya kadang-kadang ya. Mak saya dulu yang berangkat, bapak saya dulu yang berangkat. Itu salah. Lah kok salah? Karena kita di mata Allah hamba, ibu kita di mata Allah hamba. Tidak ada ketaatan sama hamba, kemudian kita durhaka sama Khalik. Maka kalau ibadah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dulu-duluan, emak kita dulu atau kita dulu. Kita dulu, fastabiqul khairat. Di mata Allah kita hamba, emak kita juga hamba. Yang bagus berangkatin bareng-bareng. Yaudah, emak aja dah. Emak, kebetulan ada duit nih, kita berangkat bareng aja. Tuh baru cakep.
Wajib ketemu wajib, mana yang kita pilih? Wajib dulu, Allah dulu yang kita pilih. Itu jamaah yang dimuliakan Allah. Bisa seperti itu. Akhlak kita kepada orang tua, berusaha mencari keridhaan orang tua. Yang kedua, berbagi sama orang tua. Yang ketiga, minimal mau kemana-mana izin. Itu termasuk akhlak kita, adab kita kepada orang tua kita. Baru udah tuh Lebaran besok kita minta maaf sama orang tua kita. Kalau belum bisa seperti itu, kita minta maaf. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kebersihan hati bisa terlihat dari perbuatan kita. Kalau hatinya bersih, insya Allah perbuatannya juga baik. Dan perbuatan ibadah puasa, ibadah kita 1 bulan penuh ini, sedikit banyaknya bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada di diri kita. Puasa kita, sholat kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, sedekah kita, itu bisa membersihkan hati. Apalagi bacaan Quran kita. Bacaan Quran kita itu bisa membersihkan penyakit hati. Sedikit-sedikit kita bisa bersihkan penyakit hati. Emang kenapa? Penyakit hati mah paling luar biasanya. Paling luar biasanya. Kadang-kadang teman kita beli mobil, kita beli koyo. Puyeng kita mikirin, lu gaji lu cuma segitu, cicilan sekian, dari mana tuh ya? Dari mana tuh ya? Itu termasuk hasud. Betul apa betul? Kita pikirin, orang yang kita hasudin mikirin kita enggak? Udah tidur dia mah. Lah kita aja yang mikirin masuk rumah sakit. Gara-gara hasud, gara-gara dengki, gara-gara iri sama teman kita. Sering ketemu di masjid, tiba-tiba nih orang kemana nih ya? Si Ahmad, mana si Ahmad? Oh sakit. Ya udah tengokin dah. Begitu sakit, kita emang udah hasud tuh si Ahmad. Gue minta maaf sama lu ya. Minta maaf apaan? Gue sakit gara-gara dengki sama lu. Gue sirik sama lu. Emang habis lu juga sih kadang-kadang. Bolak-balik depan gue, bolak-balik depan gue. Begitu gue tanya, Mat, emang baru belajar? Lu bilang, mobil baru nih. Kan makin gondok gua, kata dia. Sakit gua akhirnya. Gua minta maaf sama Lia, udah hasud, udah dengki sama lu. Kata temannya si Roni, iya gua juga minta maaf dah kalau begitu. Gua baru sempet nengokin lu. Lu udah 3 hari di rumah sakit, gua baru sempet nengokin lu. Di samping mau nengokin, gua juga mau bilang apaan Ron? Gua baru beli kontrakan 3 pintu. Agak pulang-pulang jadinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pokoknya intinya, kalau andai kata nih kita udah sama teman, udah sama tetangga, udah soulmate banget, udah kayak pinang di belakang ampak banget dah, udah baik banget sama dia, tapi dia masih juga hasud, masih juga dengki, masih juga iri. 2 hal yang mesti kita lakuin. 1, lurus aja maju ke depan. Yang kedua, kalau ada teman kita ngiri, kita nganan. Kalau ada teman kita ngiri, kita nganan. Kalau ada teman kita nganan, kita nggak boleh ngiri. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hasud itu, iri itu bisa menghancurkan amal, bisa menghilangkan amal, seperti halnya kayu bakar yang dimakan api. Jadi kalau ada orang ngiri, kita nganan. Kalau ada orang nganan, kita lurus ke depan. Nih udah mulai masuk nih ilmunya nih. Tes sekali lagi. Ada orang ngiri, kita ada teman kita nganan, kita lurus ke depan. Alhamdulillah. Kita boleh ngiri, sebenarnya boleh. Ada ngiri yang disunahkan, ada ngiri yang dibolehkan, ada ngiri yang diharamkan. Biar kita bisa memanage. Yang namanya manusia kan sifat keinginan yang orang lain punya pasti ada. Teman handphonenya baru nih, wow S6. Gua kadang-kadang S3 aja masih dimintain sama anak gua. S3, yang antum minta, ngambil di kulkas. S3, anaknya 4, S3 dimintain. Handphone baru, pengen, pasti ada. Yang namanya orang ngiri ada pasti, dengki pasti ada. Cuman kita bisa memilah dan memilih mana ngiri yang boleh, mana ngiri yang sunnah, mana ngiri yang haram. Ngiri yang boleh itu marah, ngiri yang pada saat agama kita diinjek-injek, pada saat agama kita dilecehkan. Orang lagi puasa, warung buka aja, gue sumpahin biar kagak laku. Boleh ngiri begitu.
Ada pemimpin yang bikin kebijakan nggak boleh tablik, nggak boleh takbil keliling, nggak boleh motong kambing di jalan, nggak boleh dagang ini, apa alasan yang macam-macam. Kita boleh nyumpain biar cepat turun, boleh nyumpain. Tapi andai kata kita nggak nyumpain, kita doain juga boleh. Ya Allah, mudah-mudahan itu si Ahok biar jadi Ahak dah. Bisa begitu. Andai kata kita nggak mau nyumpain, doain. Kayak Imam Hasan Basri lagi lewat tempat Jablay, lagi pertawa cakak cikik orang tawa di tempat pelacuran. Kata Imam Hasan Basri, ya Allah, mudah-mudahan tuh orang yang lagi senang-senang di dunia, engkau kasih senang juga di akhirat. Tuh, doain. Kalau kagak mau nyumpain, doain. Kalau doa kita didengar, tuh orang tobat dapat pahalanya. Alhamdulillah. Itu yang disunahkan boleh gitu. Ngiri ketika agama kita dilecehkan. Yang kedua, ngiri sama orang yang banyak amalnya. Lu udah berapa juz lu? Alhamdulillah udah 2 juz. Lu? Ya, Al-Baqarah juga belum kelar gua. Ngiri boleh. Ya Allah, kenapa dia bisa, saya kagak bisa? Kan waktunya sama. Waktu pulang kerjanya sama. Kenapa dia udah 2 juz, saya belum kelar juga? Ngiri boleh. Ngiri sama Dian Mahri, orang kaya bangun masjid dari emas. Ya Allah, itu kaya amat ya. Orang bisa begitu. Kita boleh ngiri, bukan ngiri sama orangnya, tapi akibat kekayaannya dia bisa beramal, dia bisa sedekah. Bisa begitu. Kita niat aja bisa, Pak. Bapak tadi pengen umroh. Niat aja dulu umroh, niat aja, ya Allah, umroh. Di akhirat ada orang miskin terheran-heran begitu sampai ke akhirat, ini pahala hajimu sampai 4 kali, pahala umrohmu sampai 4 kali. Ya Rasul, ya Allah, ini bukan pahala saya kali ini. Saya belum pernah ngeliat Ka'bah, saya belum pernah berkunjung ke Ka'bah. Saya ngeliat Ka'bah cuma di sejadah doang gambarnya. belum pernah. Swear deh. Belum pernah, ya Allah, belum pernah ngeliat Ka'bah, belum pernah ketemu Ka'bah. Kenapa dapat pahala haji sampai 4 kali, dapat pahala umroh sampai 4 kali? Bukan punya saya nih, salah kirim. Kata Allah, nggak ada yang salah kirim. Ini niatmu dulu diwujudkan. Emang niat saya apa dulu? Kamu pernah niat dulu waktu di dunia, ya Allah, saya pengen berangkat haji. Ya Allah, kalau saya kaya, saya berangkat haji 4 kali. Kalau saya punya duit, saya berangkat haji 4 kali. Sampai mati orang kaya-kaya. Sampai mati gak kaya-kaya. Tapi niat udah dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwujudkan di akhirat. Dapat pahala haji, dapat pahala umroh. Yang kagak boleh hasud itu, di antaranya yang kagak boleh hasud sama teman kita yang naik jabatan. Gue doain biar cepet turun. Kalau dia turun kan gue yang gantiin. Itu yang kagak boleh. Gue doain biar cepet sakit, biar cepet ini, biar cepet itu. Itu yang kagak boleh. Itu yang namanya diharamkan. Orang lain yang dapat senang, orang lain susah, kita senang. Orang lain senang, kita susah. Itu yang tidak dibolehkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi apapun namanya, manusia kita nggak bisa kontrol. Manusia tidak bisa diprediksi. Memang manusia itu diciptakan dari tanah semuanya. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ada tembikar, zat arang, zat kapur, solsolin, kalfahor, semua ada Nabi Adam. Maka Nabi Adam luar biasa. Tingginya sampai 60 hasta. 1 hasta setengah meter. Jadi Nabi Adam tingginya 30 meter. Luar biasa. Sama gedung ini kalah. Nabi Adam tingginya 30 meter. Gedung ini paling berapa meter ya Pak ya? Nabi Adam tingginya 30 meter. Lebarnya 3 meter. Tinggi 30 meter, lebar 3 meter. Bayangin upilnya kayak apa coba? Jamaah yang dimuliakan Allah. Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Maka kalau ada orang suka hasud, suka dengki, suami suka galak sama istrinya, istri suka galak sama suaminya, marah-marah mulu, patut dicurigai. Jangan-jangan dia diciptakan dari tanah sengketa. Patut dicurigai. Jangan-jangan dia diciptakan dari tanah sengketa. Sengke banget lagunya. Usil aja bawaannya.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kebersihan hati tercermin dari perbuatan. Perbuatan terkadang bisa mencerminkan kebersihan hati. Ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz memaparkan materi hari ini. Baik, waktu masih ada 15 menit untuk bertanya. 2 penanya awal ada. Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, kita kan tidak boleh menyakiti hati seorang ibu. Kalau misalkan kita kan seorang istri, suami kita bekerja di luar daerah, kemudian suami kita mengajak pindah ke daerah itu, tapi orang tua kita masih belum ikhlas untuk melepas anaknya, dan dia kalau misalkan kita pindah dia akan bersedih. Itu apakah kita berdosa dengan orang tua atau gimana? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Iwannya satu lagi. Oh, awatnya lagi habis. Habis gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Tadi kan kata Pak Ustadz kalau kita hari raya paling nggak setahun sekali kan harus menjenguk orang tua ya Pak Ustadz ya. Tapi jika memang kondisi misalkan kita sendiri aja di sini bisa dibilang kekurangan gitu kan, untuk mencukupi anak-anak aja kebutuhan kurang gitu ya, nggak bisa pulang lah setahun sekali, paling 3 tahun sekali. Apakah kita berdosa juga atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 penanya dulu ya. Kalau memang waktu masih ada, akan ada session lagi. Baik jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama, kalau suami kita tugas di daerah, ditugaskan oleh satu instansi, seumpamanya gitu ya, udah izin, udah pamitan sama orang tua, tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Kita mesti lihat dulu nih, alasannya alasan apa. Karena biasanya ada kalau orang Betawi, anaknya kagak boleh pindah jauh-jauh. Itu mah alasan darah lain lagi. Kalau alasannya masuk akal, kalau memang ditugasi nama kantor, kita kasih pengertian sama orang tua kita. Kalau udah dikasih pengertian juga, kagak diizinin juga, berdosa apa kagak? Berdosa apa enggak? Tidak berdosa. Kalau ternyata kewajiban bekerja juga wajib, patuh sama orang tua juga wajib. Tapi kan kita nggak mentang-mentang kagak ada argumen, kagak mentang-mentang tidak ada alasan yang diperkuat, maka tidak berdosa. Andai kata kita udah minta izin, kita udah jelasin, itu berarti ada alasan psikologis di luar daripada itu. Tidak berdosa, tapi alangkah lebih baiknya kita nurut aja dulu. Mungkin ada pertimbangan lain dari orang tua kita, tapi pada hakikatnya tidak berdosa. Karena udah izin, udah kasih penjelasan A, B, C, dan lain sebagainya, tapi nggak diizinin juga. Yang pada akhirnya orang tua, ya terserah lu aja dah, begitu kadang-kadang. Kalau udah bilang begitu, nggak berdosa. Yang kedua, kalau kita nggak pulang kampung, 3 kali nih, udah 3 kali ibaratnya. Kita mikirin yang di sini aja kurang. Bagaimana bisa mau pulang kampung? Jamaah yang dimuliakan Allah, terus terang nih, kalau kita udah jadi orang tua nanti punya anak. Terkadang kita melihat anak kita datang aja udah seneng banget. Udah maknyus gitu lihat ya. Kan orang tua kan pengen lihat anaknya berkumpul gitu ya. Orang tua pengen lihat anaknya berkumpul dalam hari raya, kumpul semua. Terkadang jamaah yang dimuliakan Allah, bukan materi yang dilihat, terkadang bukan materi, tapi kehadiran kita yang diperlukan.
Buktinya sang ibu tadi kita kirimin tiap bulan, tuh ada duit lu di lemari, gue nggak butuh itu, gue yang butuh kehadiran lu. Ya bagaimana sih kalau kita nggak punya anak, nggak ngeliat anak, kangen nggak kira-kira? Kita punya anak nih di rumah, 3 hari kita keluar kota, kangen nggak sama anak kita? 3 hari aja kangen, apalagi 3 tahun coy. 3 tahun alasan kita nggak punya duit. Emang nggak cukup 3 tahun ngumpulin duit? Emang nggak cukup 3 tahun nyari duit? Ya cuman cukup buat anak doang. Ya itu mah orang tua mah kagak ngarepin itu. Orang tua ngarepin kehadiran kita. Maka usahakan, ya kalau emang nggak bisa banget mah, emang kagak bisa ada ongkos sama sekali, ya masa mengutang, mama telepon, mohon maaf, mungkin lebaran ini nggak bisa pulang dulu, ntar habis lebaran haji aja saya pulangnya begitu. Iya begitu nggak apa-apa, tapi dalam hati walaupun kata ya nggak apa-apa lu pulang, tapi mak dalam hati terus terang, dalam hati mak apa nih? Ada perasaan yang ya elah, asa kagak pulang, udah kagak ngehargain gua banget romanya, udah kagak ngehargain gua banget, tahun sekali aja nggak nengok gitu. Merolok air mata emak. Kalau bahasa Betawi ya Pak, merujung. Jamaah yang dimudahkan, rasain dah kalau kita sendiri punya anak, lumer, kayak piscok lumer. Jadi Bu ya, usahain banget. Namanya apalagi sampai 3 tahun. Ya kalau mungkin kita biasa, ya masalahnya kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak kadang-kadang sepanjang gala. Kalau kasih sayang ibu bener, dia menelepon bukan karena pengen minta duit, tapi dia pengen dengar suara kita doang. Maka kita nih yang di daerah nih punya orang tua, SMS, telepon, mak kabarnya gimana, mak baik apa enggak, mak mau apa, nah itu udah enak itu. Mau dikirimin apa, udah senang banget. Tapi dengar suara kita, lu gimana kabar lu di sono, baik, cucu gua gimana, baik semua, alhamdulillah. Tuh orang tua udah senang banget. Udah kayak orang tua baik gue ya ngomong ya. Tapi begitu katanya, kata emak kita, kata engkau kita begitu. Gue mah kalau nggak ngarepin, lu datang bawa apa-apa, lu datang bawa badan, lu udah hadir aja gue udah seneng. Kalau bahasa Betawi begitu, gue udah seneng banget lu datang. Yang ujung-ujung ngutang juga kagak apa-apa dah. Yang penting lu udah datang. Itu jamaah yang dimuliakan Allah. Insya Allah justru mungkin karena kita kagak datang tahun pertama enak aja, nggak datang tahun kedua enak aja, nggak tahun datang ketiga perasaan enak aja. Ya mungkin itu yang bikin rezeki kita seret itu, mutusin silaturahim sama orang tua. Terus secara tidak langsung memutuskan tali silaturahim kepada orang tua. Rezeki kita bisa bertambah berbagi sama orang tua kita. Sedekah walaupun seperak 2 perak. Ya cuma ada segininya nih. Cuma ada segini-gininya berbagi lebaran. Ya kagak apa-apa. Yang penting malu udah datang, gue udah seneng banget. Begitu. Ibu, insya Allah datang. Insya Allah keberkahan ada pada berbagi sama orang tua, keberkahan ada pada ridho orang tua. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Mama. Oh Mama. Baik, kali ini saya akan memberikan rangkuman dengan kajian Ustaz kali ini. Hati itu adalah suatu pencerminan perilaku dan ada akhlak adab ke orang tua. Yang pertama berusaha mencari ridho orang tua, dan yang kedua berbagi ke orang tua, yang ketiga izin kalau pergi kemana-mana. Gitu ya. Baik Mama, kali ini ada mau nanya lagi? Mau? Oh iya. Oh iya, terakhir ya. Baik, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustadz. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah baik. Pak Ustadz nih bicara ada keriduan orang tua ya. Kita kan nanti ini ada tuh Pak Ustadz ya, kalau di hari akhir nanti
anak itu nanti katanya bisa nolong orang tua ya. Nah ini yang saya mau tanyakan, yang kriteria yang ditolong itu yang gimana Ustadz? Anak yang soleh atau gimana? Kita kan semuanya pastinya pengen menolong orang tua kita, dan kita kan nggak mau ya orang tua kita tuh nauzubillah masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan semua jadi ahli surga ya, amin. Ya itu ya kayak gimana sih Pak Ustadz? Nah sekarang antara berbakti cewek cowok tanggungan berbakti kepada orang tua. Nah biasanya kan Pak Ustadz di yang fenomena terjadi nih Pak Ustadz ya, kalau yang laki abang-abang kita kalau udah nikah duluan nih Pak Ustadz nih lupa kepada emaknya gitu. Kadang-kadang lebih didahulukan istrinya, tinggalan nih adik-adiknya ya yang pegel hati ngelihat kelakuan abangnya Pak Ustadz ya. Iya kadang-kadang kalau cewek kan tanggung jawabnya kalau pas menikah itu pindah ke suami. Kadang-kadang kita pengen bantu orang tua nih Pak Ustadz, tapi kita terbentur suami lagi nggak ada. Kita kan udah coba BBM, misalnya HP-nya mati gitu ya. Kita bingung antara kita mau nolong, ibu kita lagi sakit, kita tapi kan harus izin sama suami kepentok. Nah itu kita tetap nekat lewat belakang, datang ke rumah orang tua atau gimana nunggu suami pulang Pak Ustadz. Kadang-kadang tuh kalau istilahnya kalau saya sih menurutnya ada perbandingan gitu, kayaknya kok ada jeda gitu. Kita pengen berbakti sepenuh hati kepada emak, tapi kalau kita di satu sisi kita nggak boleh mengesampingkan suami karena bakti kita pindah, yang suami kudu diutamakan. Gimana tuh Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau orang laki udah nikah biasanya dia lebih nurut sama istrinya ketimbang sama ibunya. Maka yang hadir di sini ibu-ibu yang solehah ngingetin suaminya, Pak, jangan lupa selain nafkahin saya sama keluarga, sisihkan juga buat emak, buat ibu. Tuh, ngingetin jangan lupa. Karena biasanya suami pengen anaknya dulu, istrinya dulu, sementara orang tuanya kadang-kadang lupa. Itu tugas istri yang soleha ngingetin. Yang kedua, bagaimana nolong orang tua? Kita mau izin, sementara suami di BBM mati, di telepon nggak bisa. Bagaimana nolong orang tua? Ada yang namanya rukhsah, Kayak semacam logikanya begini. Kita mau sholat Jumat atau kita mau sholat zuhur, tiba-tiba waktunya udah mau habis, sementara kita mau nolongin orang yang celaka. Mau pilih mana nih? Mau nolongin orang yang celaka sementara kita nggak sholat, apa kita sholat sementara orang mati? Misalnya begitu, nggak tertolong lantaran terlambat kita bawa ke rumah sakit. Mana yang dipilih? Nolongin orang dulu. Lah kalau sholat mah masih ada kodoknya, masih ada bisa diganti. Udah belajar dulu kan bab kodok sholat. Lah kalau orang mah mesti segera, apalagi sama orang tua. Saya kira ini hal yang nggak prinsipil. Bahasa Betawi ilokan, bahasa Inggrisnya impossible. Orang tua atau suami kita bakal marah-marah sama kita cuma gara-gara kita kagak izin nolong orang tua, gitu ya. Ada yang dalam agama aja ada yang namanya rukhsah, keringanan. Lah impossible banget laki kita pulang kagak ada. Lu kemana lu? Ke rumah emak. Emak kenapa? Ke rumah sakit. Gue nolongin. Cakep jadi anak soleh. Bakti pasti begitu tuh. Suami yang soleh pasti dia maklumin begitu ya. Pasti dia maklumin. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam kondisi emak sakit perlu bantuan, kalau memang kita udah mau izin sama suami, handphonenya mati, BBM-nya tiba-tiba nggak aktif, kita boleh berangkat aja. Nggak apa-apa, itu namanya rukhsah, keringanan. Agama tidak hanya mengajarkan kesolehan kita kepada Allah, tapi agama juga mengajarkan kesolehan kita kepada sesama. Tuh, tidak hanya rajin sholat, rajin puasa, tapi sama orang sakit kagak nolongin, sama teman sakit kagak nengokin, sama orang tua sakit kagak idep bahasanya.
itu lebih tidak bagus lagi. Bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi paham Ibu? Kalau emang izin nggak bisa izin, udah niat izin nggak bisa, berangkat aja nolong orang tua. Orang tua kita itu adalah keberkahan kita. Itu adalah keramat kita di dunia. Insya Allah. Udah Bu ya? Udah belum? Udah jam 1:30. Argonya jalan terus masalahnya. Bukan umatnya. Yang terakhir. Baik, terima kasih. Mau ketemu umat. Baik, sebelum kita tutup Kaisar di Ramadan ini, saya mewakili ketua dan panitia Ramadan untuk Kaisar tahun ini bahwa kalau ada dalam keselenggaraannya kami mengalami kami gara-gara mama gini. Ya, kami melakukan kesalahan atau hilaf gitu. Mohon maaf lahir batin, dan semoga sisa-sisa waktu Ramadan ini kita manfaatkan yang terbaik buat ya kehidupan kita. Semoga ketemu emak-emak lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja, dan besok masih ada kamus, jangan lupa untuk keputriannya. Sekali lagi ya dengan ustazah siapa tuh saya? Nah, itu dia. Maksud saya ibu-ibu juga itu. Mama. Bagus, aneh bukan kayak begitu ya. Jadi istri aneh senang banget gitu. Dia cinta. Pengantin baru Ustaz. Baik. Jadi curhat nih. Ya baik, itu aja. Baik, itu aja. Marilah kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.